Oke, materi selanjutnya kita akan belajar tentang PHP. Nah, sebelum kita ke PHP, kita terlebih dahulu untuk melakukan instalasi tools ya. Tools yang digunakan, Bapak Ibu silakan searching di Google, ketik SAM di sini ya. Ini salah satu ya. Sebenarnya banyak tools yang dapat digunakan. Jadi salah satu yang kita gunakan dalam praktek hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu download terlebih dahulu file installernya SAM. Nah, Bapak Ibu klik SAM-nya, kemudian Bapak Ibu klik download di sini ya. Download yang ini boleh klik di sini download. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih file installer sesuai dengan apa namanya tuh kapasitas berapa bit komputer Bapak Ibu. Kalau misalkan 64 berarti tinggal diklik 64. Nah, silakan download. Kalau sudah di-download, kemudian lakukan instalasi dengan cara klik 2 kali. Setelah itu next, 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 next sampai selesai. Nah, ketika Bapak Ibu selesai instalasi SAM, nah kemudian Bapak Ibu masukkan atau searching seperti ini ya, masukkan teks SAM di dalam fitur search atau SAM. Nah, klik SAM Control Panel. Ini kalau misalkan Bapak Ibu udah selesai ini ya instalasi. Nah, kemudian di sini kan belum pada start nih, Apache belum di start, MySQL dan sebagainya belum start. Nah, yang kita gunakan Apache dan MySQL-nya harus kita start terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol start yang ada di sini, Apache-nya diklik. Nah, nanti akan muncul port seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik start pada MySQL, klik juga. Nah, ini. Nah, maka akan muncul seperti ini, ada tulisan stop di sini. Stop Apache dan MySQL-nya udah running nih. Nah, ini jangan diklik stop. Kalau stop ya balik lagi seperti tadi. Nah, start kayak gini kalau misalkan kita klik stop. Nah, ini kita running, kita klik startnya biar dia running gitu ya. Jadi Apache dan MySQL-nya harus running. Nah, kalau udah selesai, nah kita akan melakukan pemrograman dasar-dasar PHP. Nah, Bapak Ibu silakan buat folder. Kita akan ke file installernya biasanya di C ya. Tergantung Bapak Ibu misalnya di mana SAMDP-nya. Kalau misalkan di C, silakan klik SAM, kemudian Bapak Ibu pilih htdoc, kemudian Bapak Ibu silakan buat folder baru, misalkan namanya adalah WBD. WBD. Jadi saya punya folder WBD. Nah, isi WBD ini masih kosong nih. Masih kosong, belum ada isinya. Nah, silakan Bapak Ibu create. Caranya Bapak Ibu klik di drive yang Bapak Ibu install SAM-nya, kemudian klik SAMPP-nya, kemudian htdoc-nya, kemudian silakan Bapak Ibu buat folder yang namanya dengan WBD. Nah, untuk nama folder ya silakan ya. Kalau misalkan Pak saya mau pengennya tidak WBD dengan nama yang lain silakan. Nah, kalau saya WBD di sini. Nah, cara mengakses folder ini di dalam localhost, tinggal Bapak Ibu buat akses saja. Localhost / nama folder yang Bapak Ibu akses apa tadi? WBD kan? Nah, ini masih kosong, belum ada isiannya. Kan masih kosong nih. Bentar saya close dulu ya. Saya close dulu. Nah, ini kan masih kosong nih, belum ada isinya. Makanya ketika saya akses localhost / WBD, ya ini masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang pemrograman PHP ya, pemrograman dasar. Nah, nanti outputnya kita akan buat sebuah sistem, sebuah web. Nah, nanti akan terkoneksi ke database nantinya. Jadi kita buat form, kemudian ketika user submit, nah nanti akan kesimpan ke database dan database tersebut data tersebut akan kita tampilkan ke dalam web. Oke. Nah, kita akan buat kode sederhana PHP ya. Nah, sini. Ini misalkan saya punya PHP. Nah, di sini saya tutup juga PHP. Nah, ciri khas PHP itu seperti ini. Ada tag pembukanya seperti ini, penutupnya seperti ini. Nah, misalkan saya buat file baru ya di dalam Progress BWBD, misalkan belajar ya. Belajar.php. Nah, ini formatnya PHP Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari di sini PHP di sini. PHP. Nah, di sini bukan pemberian harapan palsu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau sudah dibuat, silakan tambahkan ekstensinya PHP. Nah, artinya saya udah nge-create nama filenya PHP. Nah, oke. Nah, untuk menampilkan hasil itu gunakan echo, menampilkan hasil ke dalam web echo, misalkan belajar PHP misalkan. Ini saya gedein ya Bapak Ibu ya biar lebih kelihatan ya tulisannya. Saya besarin lagi. Nah, ini biar kelihatan. Nah, ini untuk menampilkan nih echo belajar PHP. Jadi ketika saya akses ini localhost/wbd, nah nanti file yang Bapak Ibu simpan tadi, oh belum saya simpan ya, sorry. Saya nyimpennya di desktop, sorry. Harusnya simpannya filenya di file di SMPP tadi, sorry. Ini saya simpannya di desktop, harusnya di C xampp htdoc. Kemudian tadi saya nama filenya adalah wbd ya. Ini saya buat namanya adalah belajar.php. Saya salah simpan file ya, simpan lokasi penyimpanan filenya. Harusnya di C xampp htdoc foldernya wbd, simpan. Nah, nanti ketika saya refresh ini localhost wbd, nah nanti akan muncul nih filenya nih belajar.php. Nah, tinggal Bapak Ibu klik aja nih belajar.php. Nah, munculnya seperti ini, belajar PHP. Jadi akan muncul teks dengan konteks belajar.php. Nah, sekarang kita akan belajar variabel di dalam PHP. Misalkan saya punya variabel. Nah, kalau kode variabel itu adalah dolar, depannya adalah dolar, kemudian nama variabelnya apa? Misalkan nama ya, nama. Misalkan di sini isiannya apa? Misalkan Ricky, misalkan tulisannya Ricky Afriansyah, misalkan ya. Afriansyah. Nah, inilah yang dinamakan variabel di dalam PHP. Jadi kalau PHP sendiri dia tidak perlu tipe data, nggak perlu. Misalkan integer, string nggak perlu. Dia cukup seperti ini, dia akan menganggap ini adalah sebuah variabel. Mau dia string, mau dia karakter, mau dia integer, ini nggak perlu tipe data di depannya. Jadi cukup dengan dolar, kemudian nama variabelnya apa, isinya apa. Nah, echo belajar PHP, misalkan oleh. Nah, ini tinggal saya panggil aja ini. Oleh siapa? Oleh Ricky Afriansyah misalkan. Berarti saya tinggal panggil dolar nama di sini. Dolar nama. Nanti ketika saya refresh, nanti muncul nih belajar PHP oleh Ricky Afriansyah. Saya gedein ya biar kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, belajar PHP oleh Ricky Afriansyah. Nah, berdasarkan variabel yang saya panggil. Jadi misalkan ada echo lagi di bawahnya. Nah, ini tinggal pakai BR ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tulisannya mau ke bawah. Tapi kalau nggak pakai ke bawah, dia akan menyamping nih Bapak Ibu. Misalkan saya punya echo lagi nih. Echo, misalkan echo, di sini saya buat kepala PT SIM misalkan ya. Kepala, kepala UPT SIM misalkan ya. SIM. Nah ini misalkan saya panggil juga nama saya misalkan. Nama, ini titik koma. Titik koma. Nah ketika saya refresh, nah, munculnya seperti ini, dia ke samping nih. Nah, agar ini bisa ke bawah, ini gunakan BR, Bapak Ibu. Sama seperti sintak HTML ya, BR. BR. Nah, BR. Jadi ntar dia akan ke bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau misalkan Pak, saya mau kombinasi sintak HTML dengan PHP ya silakan aja. Berarti misalkan ini sintak HTML-nya di atas misalkan ya, H1. H1-nya sintak HTML misalkan ya silakan ya masalah. Berarti di sini saya punya HTML kemudian hit ya. Hit ini hit nih. Hit. Kemudian saya punya title misalkan belajar PHP dasar misalkan ya. Dasar. Kemudian ininya saya tutup. Kemudian sininya body misalkan ya, body. Ininya H1 misalkan ya, H1 misalkan selamat datang misalkan ya, datang H1.
Nah, misalkan yang ininya PHP ya, silakan aja Bapak Ibu. Kemudian ditutup slash body slash HTML. Nah, jadinya seperti ini. Jadi gabungan HTML dengan file dengan PHP ini. Silakan aja Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Nah, selamat datang belajar PHP oleh Riki Awansa, Kepala OPT SIM, misalkan Riki Afriansyah. Atau misalkan di sini ada HTML nih Bapak Ibu. HTML misalkan H1. Misalkan dosen TRPL yang mengajar apalagi mengajar WBD misalkan ya, adalah, nah ini misalkan saya panggil PHP-nya misalkan di sininya ya, misalkan saya tutup, nah ininya PHP-nya ya, tinggal pakai gini aja Bapak Ibu, buka kurung, tutup tanda tanya PHP, kemudian echo, tinggal panggil aja variabelnya nih, variabelnya adalah nama misalkan. Nah, tinggal ini. Nah ini kombinasi, ini tag HTML, kemudian ininya PHP gitu ya. Tinggal nama, titik koma, kemudian saya tutup. Nah, nanti dia akan manggil nih, dosen TRPL yang mengajar WWD adalah nama saya misalkan ya. Nah, terus seperti ini. Nah, ini kenapa gede ya? Saya pakainya H1 tagnya nih. H1 ya, gede lah H1. Dosen TRPL yang mengajar WWD adalah Riki Afriansyah. Nah, inilah dasar-dasar PHP sederhana. Oke, saya lanjut lagi ya. Kita buat belajar PHP lagi ya. Oke, kita buat kode baru. Bagaimana jika inputannya angka? Misalkan sama saja. Misalkan di sini saya buat PHP, saya tutup. Ini variabelnya yang ini misalkan nama ya, nama misalkan ini string misalkan ya. Tinggal ketik 2 Riki misalkan. Kemudian di sini misalkan tahun masuk, misal tahun masuk 2019 misalkan. Nah, ini berarti ini ngacunya adalah berupa angka nih, angka. Berarti 2019 saya punya variabel namanya tahun masuk 2019 misalkan ya. Kemudian saya panggil nih echo. Echo nama saya panggil namanya saya. Misalkan dolar nama ya. Titik koma, kemudian di sini echo lagi saya panggil lagi, saya kasih BR ya biar dia ke bawah ya Bapak Ibu ya. BR, kemudian ini tahun masuk misalkan ya. Tahun masuk misalkan ya. Dolar tahun underscore masuk. Underscore masuk misalkan ya, titik koma. Kemudian saya simpan. Kemudian di sini saya buat file belajar1.php misalkan ya. Nah, di sini filenya PHP juga. PHP di sini. Mana ya? PHP. Nah, ini ya, saya simpan. 1.php. Saya simpan. Nah, setelah saya akses di sini, tinggal saya panggil aja nama file yang tadi saya buat, belajar1.php kan tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini, nama Riki tahun masuk 2019. Nah, kalau misalkan tahun masuk saya tambah 1 ya, tambah 1 misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, dia nganggapnya sebuah string. Nah, bagaimana kalau misalkan agar ini dianggap apa ya, anggap angka, misalkan ini saya taruh misalkan oke, tahun masuknya di plus-pluskan, jadi tahun masuk. Nah, ini tahun masuk ini saya tambahkan, jadi tahun masuk yang ini saya tambahkan 1. Tambahkan 1. Nah, ketika saya panggil tahun masuk, nah jadinya 2020. Nah, 2020 jadinya seperti ini. 2020. Ini kan 2019, kemudian tahun masuk sama dengan tahun masuk ditambah 1. Nah, tahun masuk yang sekarang kan 2019, jika ditambah 1 maka dia 2020.
Makanya hasilnya ketika saya panggil dolar tahun masuk, yang dipanggil yang terakhir ini, posisi yang terakhir, bukan posisi yang awal. Di mana posisi yang terakhir ini formulanya adalah tahun masuk ditambah 1. Nah, makanya yang keluarnya adalah 2020. Tuh. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah form ya, yang sebelumnya kita pelajari form. Kemudian dari hasil form tersebut akan menghasilkan proses penyembelahan misalkan ya. Penyembelahan angka 1 dengan angka 2 misalkan. Oke, sekarang kita coba buat form di sini. Kita buat form. Saya hapus dulu ya. Saya buat baru aja filenya ya. Saya buat HTML, kemudian saya buat head, title, kemudian belajar form PHP ya di sini ya. Saya buat form PHP, kemudian saya tutup title, kemudian saya tutup head-nya saya tutup. Kemudian di sini saya punya body. Kemudian di sini saya tutup body-nya. Kemudian di sini saya tutup HTML-nya. Kemudian di sini saya buat form. Kemudian saya tutup formnya. Kemudian di sini saya buat input tag. Angka 1 misalkan. Angka 1-nya saya buat input tag sambut tipe tag sama dengan teks. Saya petik 2 ya, petik 2 tag. Kemudian angka 2. Angka 2 misalkan sama juga input tipe sama dengan tag misalkan ya. Tag. Kemudian saya punya button submit. Button submit ya. Tipe button aja lah, bentar. Saya ngambil kopas aja, saya lupa itu. Nah, ini aja saya kopas ya, submit. Input tipe submit. Saya buat di sini input tipe submit, value-nya misalkan simpan atau proses, saya rubah di sini proses. Input tipe submit saya simpan. Saya buat belajar PHP, belajar 2.php ya. Tadi kan 1 nih, saya tambah 2 nama filenya. Ini kita cari PHP di sini. Oke, simpan. Belajar 2.php. Oke. Nah, ini belum saya tutup. Saya tutup. Nah, ketika saya akses belajar 2.php ya. Nah, jadi kok nggak ditemukan sebentar, ada yang salah nggak ya? Belajar 2.php harusnya ada nih, kok nggak ada ya? Oh, saya nyimpannya di desktop. Ininya saya nyimpannya di desktop nih, harusnya di folder WBD tadi. Sorry, salah. Saya save as saja. Ini saya nyimpannya di desktop, harusnya di C, XAMPP, htdoc folder WBD yang tadi, yang dibuat tadi. Saya salah simpan. 2.php. Oke, simpan. Nah, kemudian kita running. Nah, akan muncul seperti ini, angka 1, angka 2, proses. Nah, ini kan file HTML nih. Nah, kita akan kaitkan ke PHP-nya. Kemudian kita akan buat di sini form action. Nah, ini kita ngacunya ke mana? File yang akan kita proses. Misalkan saya punya nama filenya adalah proses ya, atau hitung ya. Hitung.php. Nah, nanti dia akan ngacu ke file ini, .php. Kemudian di sini saya harus punya name. Di sini name, misalkan saya masukkan nama variabelnya misalkan angka 1. Kemudian di sini name kedua saya buat nih angka 2. Angka 2 misalkan ya. Kemudian nah ini tipe nih. Tipe itu
kita bisa gunakan get atau post. Misalkan saya gunakan post saja ya, saya copy paste saja aja cepat. Nah, ini metodenya bisa gunakan get atau post. Nah, misalkan saya gunakan post di sini ya, angka 1, angka 2 misalkan ya. Ketika user ngeklik submit, dia akan mengacu ke action hitung.php. Nah, nanti kita punya file baru di sini PHP ya. PHP juga PHP saya simpan. Nah, namanya hitung tadi, hitung.php tadi di sini. Nah, kita buat, kita simpan filenya ini. Nah, ini hitung.php. Kita simpan. Nah, nanti dia akan ngacu ke sini hitung.php. Nah, kalau ini kan belum ada apa-apanya ketika user masukin 1, 2. Nah, ketika klik proses dia akan ke hitung PHP. Nah, namun kan belum ada apa-apanya, masih kosong nih hitung PHP. Nah, sekarang kita akan manggil nilai yang ada di dalam sini. Nah, cara manggilnya seperti apa? Ya, seperti ini. Kita buat variabel baru misalkan A ya. A sama dengan ininya dolar underscore post. Nah, kemudian kita panggil nama variabelnya ini. Nama variabelnya kan angka 1 nih. Angka 1 misalkan ya. Nah, misalkan mau kita panggil nih. Echo dolar A. Coba ya, kita coba ya. Misalkan ini 3. Nah, ini ada yang masalah nih. Nah, ini dollar underscore variabel tidak ditemukan. Berarti ada yang salah sintak di sini. Di sininya. Nah, berarti tulisannya salah nih. Harusnya postnya hurufnya huruf gede. Nah, sementara yang kalau yang di sini postnya huruf kecil. Nah, silakan diganti karena PHP ini juga ada sintak-sintak yang case sensitif ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kurang sedikit aja, nah dia akan error. Nah, misalkan seperti ini ya. Post angka 1. Sekarang kita coba lagi. Kan 3. Nah, akan muncul nih 3 nih. Nah, yang diambilnya yang ini. Yang ini belum. Karena kan ini kan kita ngacunya ke name ini. Jadi name-nya angka 1. Angka 1 berapapun nilai yang dimasukkan oleh user, nama variabelnya angka 1, nama name-nya adalah angka 1, ketika diklik hitung.php dia akan ngacu ke sini. Ngacu ke sini kita akan manggil nilainya. Nah, saya tampung ke variabel dolar $A. Makanya muncul 3 tadi. Kemudian coba kita buat lagi dolar $B ya. Dolar $B sama dengan ini saya copy aja, copy ke bawah. Misalkan ini angka 2, berarti dia akan memanggil nilai yang ini. Nih. Nah, dia akan panggil nih. Nah, angka kedua. Kemudian misalkan ini saya buat echo dolar $B misalkan ya, dolar $B. Ini mana nih dolar $B? Nah, ini saya buat teks ya, misalkan angka 1 sama dengan dolar $A misalkan. Ini angka 2. Angka 2 sama dengan dolar $B. Nah, biar dia ke bawah, saya tambahkan BR di sini. Biar hasilnya ke bawah ya. Nah, oke. Coba kita coba. Ini 4, misalkan. Ini misalkan 7, misalkan. Ketika ketik proses, maka hasilnya seperti ini. Angka 1 4, angka 2 7. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan misalkan. Tinggal di echo aja. Misalkan ini saya buat BR lagi, biar dia ke bawah. Kemudian saya panggil echo-nya, kemudian hasil penjumlahan saya buat di sini. Hasil penjumlahan. Penjumlahan antara angka 1, penjumlahan dolar A ditambah dolar B. Dolar B tambah dolar B sama dengan, nah di sini misalkan saya punya variabel baru dolar C misalkan ya. Dolar C ini dia menjumlahkan dolar A ditambah dolar B misalkan ya. Dolar B. Mana dolar B?
Nah, tinggal saya panggil aja nih dolar C. Dolar C. Nah, jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika saya jalanin, saya refresh, misalkan nilainya berapa nih? Misalkan 4, ini misalkan 6. Ketika saya proses, klik proses, hasilnya seperti ini. Angka 14, angka 26, hasil penjumlahan 4 ditambah 6, 10. Berarti dia menjumlahkan ini dengan ini. Makanya hasilnya 10. Seperti ini. Nah, angka 1, saya panggil, saya tampung ke variabel dolar A. Angka 2, saya tampung ke variabel dolar B. Nah, dolar C, variabel C ini menampung hasil penjumlahan dolar A ditambah dolar B. Nah, kemudian di sini ya saya tinggal panggil aja angka 1 dolar A, angka 2 dolar B, hasil penjumlahan A ditambah dolar B sama dengan dolar C. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini berapapun nilainya ya misalkan 7 sama 11 atau 100 misalkan. Hasilnya seperti ini. 107. Nah, seperti ini. Jadi saya buat form. Kemudian di sini ada action-nya mengacu ke file yang akan diproses dan metodenya yang saya gunakan adalah post. Kemudian di sini name-nya adalah angka 1. Kemudian di sini angka 2. Kemudian di sini saya punya tipe submit, tulisan value-nya adalah proses. Jadi ketika user mengklik submit atau proses, maka dia akan mengacu ke file hitung.php. Nah, ini saya punya file hitung.php. Kemudian saya akan ambil nilainya ini, angka 1 saya ambil, terus angka 2 saya ambil, kemudian ini hasil penjumlahannya. Nah, di sini silakan dicoba Bapak Ibu. Atau misalkan ada karakter baru misalkan, yang ini kan angka nih, misalkan nama ya, misalkan saya punya masukkan nama misalkan. Nah, ini tinggal tambahkan aja Bapak Ibu, masukkan nama, misalkan ini name-nya adalah input nama misalkan ya, input nama. Nah, nanti di sini tinggal panggil aja nih nama gitu ya. Di sini saya buat variabel baru, saya paste aja, ini buat variabelnya adalah nama misalkan. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama name tadi. Tadinya kan input underscore nama kan, maka ini juga underscore nama sama. Input underscore nama. Nah, kemudian tinggal kita panggil. Misalkan di paragraf yang pertama misalkan ya, Ejo. Nama yang Anda masukkan adalah nama yang Anda masukkan adalah, ya tinggal masukin aja dolar nama. Persen dolar nama. Titik koma misalkan. BR titik koma. Biar dia ke bawah pakai BR. BR titik koma. Jadi ketika kita akses nih, nah ini ada nama nih, misalkan angka 1-nya 4, 7. Masukkan nama, namanya misalkan Ricky, misalkan Ricky Apriansyah misalkan. Ketika klik proses, dia akan memproses semuanya nih. Nah, oh ini namanya belum kedetek ya, belum kepanggil ya. Sebentar. Input nama, oh ini bukan, ini dolar ya, bukan, sorry. Ini salah sintaknya, harusnya dolar nama. Pantesan belum ke detect. Nah, jadi ketika saya klik submit, nama yang Anda masukkan adalah Ricky Apriansyah, kemudian angka 1-nya 4, angka 2-nya 6, hasil penjumlahnya 4 tambah 6 adalah 10. Nah, ini. Ada post. Ininya nama. Silakan Bapak Ibu coba ya.